Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester lingkungan bisnis. Nama saya Izzatul Fawai dengan NIM 24 12 32 50. Saya Nanda Dwi Sugiharto, NIM saya 24 12 32 28. Saya Muhammad Ais Firdaus dengan NIM 24 12 32 21. Kami akan mempresentasikan tentang dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, suku bunga, kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Slide pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Saudara Nanda. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan tarif, impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan tarif impor atau ekspor dari Amerika Serikat, terutama yang proteksionis, dapat berdampak signifikan pada stabilitas politik di Indonesia. Jika Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi terhadap produk ekspor utama Indonesia. Yang pertama, memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah jika dianggap gagal menjaga kepentingan nasional dalam perdagangan global. Karena hal itu akan menyebabkan kenaikan harga dalam hal perdagangan yang akan menimbulkan banyak dampak negatif. Yang kedua, memunculkan ketegangan diplomatik yang dapat mempengaruhi aliansi geopolitik Indonesia di kawasan. Hubungan internasional akan menjadi tegang dan memperburuk hubungan diplomasi yang sudah ada. Langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah Indonesia adalah: 1. Diplomasi ekonomi aktif melalui perundingan bilateral dan forum multilateral seperti WTO, APEC, dan ASEAN. Indonesia dapat mendorong dialog terbuka dan menantang praktik perdagangan yang diskriminatif. Yang kedua, diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas akses ke pasar Asia, Afrika, dan Eropa. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Dampak kebijakan tarif terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama ada ketidakpastian pasar. Kebijakan tarif dapat menciptakan ketidakpastian di pasar yang dapat menghambat investasi domestik dan asing. Investor mungkin ragu untuk berinvestasi jika mereka tidak yakin tentang stabilitas kebijakan. Yang kedua, penurunan daya saing. Sektor-sektor yang bertanggung pada bahan baku impor dapat mengalami peningkatan biaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Yang kedua, inflasi. Peningkatan biaya impor dapat menyebabkan inflasi, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Yang pertama, dukungan untuk UMKM. Memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendukungan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomiannya. Yang kedua, kebijakan perdagangan yang proaktif. Mengembangkan kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor dan mengurangi hambatan perdagangan untuk meningkatkan akses ke pasar internasional. Analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan melindungi produsen lokal, namun juga dapat meningkatkan harga barang yang berdampak pada daya beli masyarakat. Yang pertama, kenaikan harga barang. Kebijakan tarif dapat menyebabkan kenaikan harga barang di berbagai sektor yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan, misalnya, dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Yang kedua, peningkatan kemiskinan. Setiap kenaikan harga barang dapat berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Dengan kenaikan harga barang dapat berdampak besar dalam menaiknya angka kemiskinan di Indonesia. Dan karena meningkatnya harga pangan itu bisa menyebabkan masalah kesehatan gizi dan kesehatan di kalangan masyarakat miskin. Upaya program sosial dalam mengurangi dampak negatif yaitu: yang pertama, subsidi barang pokok. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang-barang pokok agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Yang kedua, bantuan sosial. Program bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin dapat membantu mereka menghadapi kenaikan biaya hidup akibat kebijakan tarif, namun kegiatan bansos harus sesuai target, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Lalu pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat
mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Dampak kebijakan tarif terhadap inovasi dan adopsi teknologi yaitu yang pertama pembatasan akses teknologi. Tarif yang tinggi dapat menghambat akses terhadap teknologi canggih dari luar negeri yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk lokal dan itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan teknologi-teknologi dalam negeri. Yang kedua, persaingan yang terbatas dengan adanya perlindungan dari tarif. Perusahaan lokal mungkin tidak merasa terdorong untuk berinovasi karena mereka tidak menghadapi tekanan dari kompetisi internasional. Hal itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam kemajuan industri teknologi di Indonesia. Langkah untuk mendorong perkembangan teknologi lokal bisa dilakukan dengan yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Investasi dalam infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang lebih baik, pusat inovasi, dan badan riset teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi lokal. Sumber daya yang maju didukung oleh infrastruktur yang mendukung. Program pelatihan dan pendidikan mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam bidang teknologi dan inovasi. Dilakukan pembinaan sejak tingkat dini seperti SD, SMP, dan SMA. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat berdampak negatif pada lingkungan seperti peningkatan emisi karbon akibat perubahan dalam rantai pasokan dan produksi. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan antara lain. Yang pertama, peningkatan emisi karbon. Perubahan dalam pola perdagangan dapat memicu peningkatan emisi karbon akibat transportasi barang yang lebih jauh dan penggunaan energi yang lebih tinggi dalam proses produksi. Yang kedua, dampak pada sumber daya alam. Peningkatan permintaan untuk produk tertentu dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, mengancam ekosistem lokal. Terus, langkah untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, regulasi lingkungan yang kuat. Memperkuat regulasi yang mengatur dampak lingkungan dan dari industri dan memastikan bahwa semua sektor mematuhi standar keberlanjutan. Yang kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan mendorong perilaku konsumen yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dapat memiliki berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional dan hukum perdagangan global. Yang pertama, pelanggaran perjanjian perdagangan internasional. Kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat dapat melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti General Agreement on Tariff and Trade dan perjanjian yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO). Jika tarif dianggap sebagai tindakan diskriminatif atau proteksionis, hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan sengketa. Yang kedua, proses penetapan tarif. Aspek hukum juga mencakup prosedur yang diikuti oleh pemerintah AS dalam menetapkan tarif, termasuk transparansi dan kesempatan bagi negara lain untuk memberikan masukan atau keberatan. Yang kedua, langkah-langkah hukum yang dapat diambil Indonesia. Mengajukan sengketa ke WTO. Indonesia dapat mengajukan sengketa ke WTO jika merasa bahwa kebijakan tarif AS melanggar ketentuan perdagangan internasional. Proses ini melibatkan konsultasi awal, diikuti oleh pembentukan panel untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, meningkatkan diplomasi ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia dapat membangun aliansi dengan negara-negara lain yang juga terdampak oleh kebijakan tarif AS untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi. Rekomendasi strategis kepada pemerintah Indonesia untuk merespon kebijakan tarif dari Amerika dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta status sebagai negara maju. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor.
mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas akses ke pasar baru di Asia, Eropa, dan Afrika. Contohnya seperti meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra dalam perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Program pelatihan yang berfokus pada industri yang berkembang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang ketiga, penguatan infrastruktur, meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung efisiensi distribusi barang. Proyek infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia, seperti pembangunan pelabuhan dan jalan raya. Yang terakhir, promosi investasi asing, meningkatkan promosi investasi asing dengan menawarkan kemudahan berusaha dan perlindungan hukum yang jelas. Contohnya mempercepat proses perizinan untuk investor asing dan memberikan insentif pajak untuk investasi di sektor-sektor strategis. Data dan contoh pertumbuhan ekonomi menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 5,3% dengan langkah-langkah strategis yang tepat, target pertumbuhan 8% dapat dicapai. Sekian dan terima kasih presentasi untuk ujian tengah semester lingkungan bisnis. Ya, terima kasih.